Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Malayan Humaira selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat laporan Ketua PKM Center FKIP Untirta, yang kelima sambutan sekaligus membuka acara. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Iqbal Nudin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين في عامين أن اشكر لي ولوالديك ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iqbal yang telah membacakan bacaan Al-Qurannya. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah marinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Baik, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua PKM Center TTG Timeline dan Target Partisipasi Aktif Jurusan dan Mahasiswa FI Untirta. Kepada Ibu Dr. Hajah Luluh Asmawati MPD, saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Sudah Bu, terdengar. Oh ya, baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan FK Untirta. Nah, di sini terkhusus Pak Dr. Abdul Fatah MPD. Terima kasih Pak kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu tim PKM Center. Di sini ada Pak Ganesa, terima kasih Pak Ganesa. Ada Bu Dewi Murni sudah hadir, ada Pak Ezis, Bu Maslaha, Pak Yudi, ada Bu Etika. Terima kasih kehadirannya dan juga yang lainnya sudah hadir. Terima kasih. Kemudian juga adik-adik petugas hari ini yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Terus kemudian juga Bapak Ibu eh, dosen FKIP yang sangat saya hormati dan kami banggakan semuanya. Terus kemudian juga adik-adik mahasiswa FKIP yang sangat antusias untuk menyimak paparan 10 skema program kreativitas mahasiswa. Terima kasih adik-adik kehadirannya semuanya. Semoga ini akan menjadi amalan kita yang akan membuat kita menjadi selalu bersemangat dalam berkarya. Terima kasih. Hari ini saya menyampaikan sedikit ya. Yang pertama, PKN Center kita ini harusnya ini hari ini kita mulai sosialisasi, terus kemudian nanti dilanjutkan hari ini juga Bapak Ibu atau teman-teman, ya Bapak Ibu dosen pembimbing, teman-teman semuanya dapat melakukan konsultasi proposal sampai dengan 14 Desember 2024. Kemudian tahap ketiga, di sini nanti ada seleksi proposal. Seleksi proposal ini nanti yang akan diseleksi apakah skema, kemudian judul, terus kemudian template-nya itu sesuai dengan skema yang dipilih ya. Nanti ada Google Drive, ada 10 skema, kemudian juga ada buku-buku juknisnya ya, buku pedomannya nanti bisa di-share oleh Pak Ganesa. Terus kemudian tahap selanjutnya, tahap keempat di sini nanti ada review. Review tahap satu ini nanti sudah ke kontennya. Jadi kalau ini ke existingnya ya, jadi template-nya, kemudian skemanya, terus judulnya itu apakah sesuai. Terus kemudian di sini baru ke kontennya, ke isinya. Tahap kelima nanti ada tanggal 17 sampai 18 Desember 2024 nanti akan diumumkan hasil review tahap satunya. Terus kemudian nanti akan dilanjutkan ke tahap keenam tanggal 19 sampai 20 Desember ini nanti review tahap kedua. Di PKM Center, Pak WD3 sudah membentuk tim review ya untuk mereview setiap skema. Sehingga ini pada saat masa konsultasi ini adik-adik harus manfaatkan dengan baik. Nanti akan Ibu share kontak person masing-masing PIC-nya. Kemudian tahap ketujuh nanti ada pengumuman hasil seleksi tingkat FKIP ya, tanggal 21 Desember. Jadi pada tahap ini ya, tahap satu, kemudian tahap dua, setelah pengumuman hasil nanti ada coaching klinik. Ada coaching klinik. Bahkan setelah sosialisasi ini nanti juga akan ada coaching klinik secara offline. Nanti yang akan diketuai atau PIC-nya Pak Yudi ya, nanti akan dibagi per kelas.
Nanti semua tim PKM Center, termasuk saya, juga akan mendampingi adik-adik sekalian untuk menyusun proposal sesuai dengan skema yang ditentukan atau yang dipilih oleh adik-adik semuanya. Terus kemudian nanti ada tahap ke-8. Tahap ke-8 ini adalah rangkaian akhir di tingkat fakultas. Nanti adik-adik bisa mengupload ya tanggal 21 sampai 23. Ini nanti sudah di apa namanya melalui coaching klinik ya sudah bisa dipastikan template-nya, terus skemanya, judulnya, kontennya, terus apa namanya nama peserta NIM dan lain-lainnya sudah lengkap semuanya termasuk nama pembimbing, verifikasi dari pimpinan FKIP ya, nanti ada verifikasi dari Pak WD3, nanti semuanya harus terupload dengan sempurna. Kemudian linknya sudah disiapkan, link ini nanti sudah sesuai dengan 10 skema. Nah, 10 skema itu nanti apa saja, nanti Pak Ganesha yang akan memperdalam ya. Nah, di sini mungkin ya, Ibu akan sampaikan PIC-nya ya. PIC-nya PKM Center ini ketua ya dipimpin oleh Pak Dekan, Pak Dr. Haji Fadullah SAG MSI. Kemudian di sini ada pembina PKM Center, Pak WD3, Pak Dr. Abdul Fattah SPD MPD. Kemudian Ketua PKM Center, saya Ibu Lulu. Kemudian Sekretaris PKM Center ada Bu Dr. Dewi Murni SSI MSI. Kemudian PKM Center ada 10 skema. Skema yang pertama itu ada riset eksakta atau RE. Itu PIC-nya Pak Ganesha Antarnusa SSI MSC. Ya, ini kebetulan sudah hadir di Zoom. Terima kasih Pak Ganesha. Kemudian PIC Riset Sosial Humaniora, ini ada Bu Sayyidatul Maslahah. Ini di sosial humaniora ini kita memiliki keunggulan ya, sudah beberapa kali menjadi pemenang di tingkat Forkom FKIP dan juga di tingkat nasional sebagai finalis. Kemudian PKM PIC PKM Kewirausahaan di sini ada Pak Samsul Rizal SSN MPD. Kemudian di PKM Pengabdian Masyarakat PIC-nya ada Pak Muhammad Anggi Fahrizi Prasadana SPD MPD. Kemudian PIC penerapan IPTEK atau PKM PI. Di sini ada Pak Aziz Jafar Sidik SPD MPD PhD ya. Terus kemudian PIC Cipta Karsa ada Pak Yudi Guntara. Kemudian ada PIC PKM Inovatif. Kemudian ada PIC PKM Gagasan Konstruktif ya, ada Bu Imas. Ini ada Bu Ika Rifkiawati MPD ya, inovatif. Kemudian di Gagasan Futuristik ada Ibu Etika Khairunisa MPD. Dan di PKM Artikel Misalnya Artikel Ilmiah di sini ada Ibu Dewi Murni. Ini adik-adik ini PIC dari apa program kreativitas mahasiswa 10 kreativitas mahasiswa. Jadi adik-adik dapat menghubungi Bapak Ibu PIC ini apabila adik-adik ingin mendapatkan bimbingan. Bisa juga nanti menghubungi saya ya, sehingga nanti akan dibantu untuk memperoleh bimbingan penyusunan program kreativitas mahasiswa. Mungkin ini nanti bisa difoto ya atau di print screen oleh adik-adik supaya dapat secepatnya menghubungi Bapak Ibu pembina atau PIC skema program kreativitas mahasiswa. Nanti di Google Drive sudah ada pedoman program kreativitas mahasiswa tahun 2024. Kemarin petunjuk dari universitas sama masih mengikuti pedoman 2024. Mungkin itu yang bisa saya laporkan. Kami sangat memohon minimal satu program studi, minimal ada 2 proposal yang masuk. Minimal ya. Semoga Allah merahmati kegiatan kita, FKIP, banyak karya mahasiswa dan dosen, dan kita menjadi salah satu fakultas yang memiliki unggulan riset yang membanggakan di Untirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Luluk Asmawati, MPD atas laporannya. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Dekan 3 FKIP Untirta sekaligus membuka acara sosialisasi Center TTG Timeline dan target partisipasi aktif jurusan dan mahasiswa kepada Bapak Dr. Abdul Fattah MPD, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat bertemu di Zoom ini dan peserta terus bertambah, Bu. Ini tren penambahannya sudah sampai 227, Bu Lulu, Bu Etika ya. Jadi kalau sampai 300 ini Zoom kita 300 ya. Nah, jadi Iya, kesempatan untuk 300 mendaftar, 300 yang join. Nah, setelah 300 nggak bisa masuk itu kecuali ada yang keluar ya. Jadi saudara salam semoga terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Eh, yang terhormat Ibu Dr. Lulu Asmawati yang gigih penuh perjuangan untuk terus mengawal PKM Center ya. Ini timnya luar biasa. Ini ada super tim. Ada Ibu Dr. Dewi Murni, ya, Ibu Etika, Ibu eh, apa tadi Bu Ika ya, Bu Ika, Pak Ganesa, Pak Yudi, ya, Pak Ezis, ya, Bu Maslahah dan seterusnya dan kawan-kawan semua yang tadi sudah ditayangkan nomor kontaknya siap dihubungi 24 jam. Wah, gitu kan. Siap BWA, siap konsultasi 24 jam untuk mensukseskan PKM 2025. Jadi, saudara sekalian, kita terus berbenah, ya, kita terus menguatkan program kreativitas mahasiswa di FKIP ini, dan PKM ada 10 tadi ya, ada 10 bidang PKM, ya, ada 10 bidang PKM, 8 bentuknya pendanaan, dan 2 bentuknya insentif, kira-kira begitu ya, Bu Etika ya, Bu Lulu. Jadi eh, yang bentuknya pendanaan berarti bikin proposal ya, yang kemudian nanti didanai, dijalankan, kemudian eh, di setelah dijalankan itu jangan kemudian merasa sudah selesai. Jadi ketika nanti apa namanya tadi tahapannya ya, jadi ketika mengumpulkan nanti mengumpulkan dulu di fakultas karena ada coaching, ada semacam seleksi di level fakultas, ya kan? Karena nanti akan ada apa namanya eh, dibatasi jumlahnya gitu ya. Kalau tahun yang lalu untuk ke Jakarta itu, ke Jakarta satu kampus, satu univ 150 gitu ya. 150 proposal. Nah, nanti sama nanti tahun ini kita berharap ini nanti tidak berhenti pada banyaknya jumlah proposal, tapi kualitasnya kurang ya. Makanya tadi ada sekian sekian tahapan coaching ya. Jadi yang pertama apa yang kita lakukan teman-teman mahasiswa dan dosen ya. Nanti Bu Lulu kita untuk yang dosen kita jadwalkan lagi Bu untuk kita kumpulkan lagi dosen-dosen yang bisa kita jadikan pasukan tambahan gitu. Jadi apa namanya ini Bu Etika kira-kira berapa proposal nih kira-kira begitu kan? Nah Bu Etika 3 grup misalnya. Nah itu nanti dari Bu Etika 3, dari Bu Dewi berapa gitu kan? Dari saya, dari Bu WD 1 misalnya, dari Pak Dekan barangkali gitu. Jadi kita kita langsung kita ambil eh, ini apa namanya? Jadi para mahasiswa. Jadi yang sekarang sudah gabung ini sudah 241 ya. Nanti para mahasiswa silahkan segera hubungi ya. Saya kemarin sudah dua dua grup Bu Lulu yang sudah bimbingan di saya. Ada yang PKMK sama PKMPM itu di matematik. Dan dari judulnya sudah bagus ya. Jadi kalau bicara soal soal PKM ini ada 2 hal. Yang pertama di mana sisi inovatifnya, di mana kreativitasnya. Ini baru enggak gitu, di mana kebaruannya gitu kan. Nah, selain itu berikutnya apa nih Nobel purpose-nya kan gitu ya. Jadi ini tujuan mulianya apa? Ya, jadi tujuan mulia bisa dikaitkan dengan SDGs. Oh, kaitan dengan kemiskinan gitu kan, persoalan lingkungan hidup, persoalan apa namanya stunting, tadi kesehatan gitu. Jadi ada itu harus ada. Buat seblak, ya kan? Buat seblak kan. Setiap siang itu Bu Etika lihat di dekanat itu, anak-anak PKL tuh makanya seblak aja itu.
Nah, itu ini seblak tapi bukan dari kerupuk, ya kan? Misalnya kan. Berarti inovatifnya apa ini? Seblak tapi bahannya mungkin inovatif, ya kan? Nah, tapi selain itu jangan nggak cukup dengan bahan inovatif, harus ada sisi apa tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Ini seblaknya dari apa namanya? Bahan yang mungkin apa tidak banyak dipakai gitu ya. Seblaknya dari eh, pelepah pisang, misalnya gitu ya, dibuat seblak. Nah, kemudian ini tujuannya apa? Tujuannya tidak hanya untuk makan, mengenyangkan, tapi ada hubungannya dengan ini bisa mengurangi apa namanya kadar gula darah. Karena ternyata anak-anak kita sekarang itu gula darahnya sudah tinggi itu Bu Lulu. Jadi kalau pasien cuci darah di rumah sakit itu rentang usianya udah menurun tuh. Udah tidak lagi orang yang aki-aki ini gitu ya. Tapi sudah semakin muda gitu. Kenapa? Karena tadi pola makan. Nah, jadi sebelaknya tetap masuk kita menyehatkan masyarakat pintu masuknya lewat seblak, tapi dipastikan di situ di judulnya ada tadi ada bicara soal sebelaknya, ada inovatifnya, kemudian ada aspek lain. Inovatif itu ada tujuan mulianya apa gitu. Tujuan mulia tadi bisa kita korespondensikan ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Kira-kira begitu. Jadi itu yang kemudian tren proposal yang diterima di Jakarta ya begitu harus ada pas kita harus bisa mengargumentasikan di mana sisi inovatifnya, kemudian yang kedua di mana noble purpose-nya, di mana tujuan mulianya gitu. Jadi tidak cukup hanya inovatif, tapi ada tujuan mulia. Makanya kalau kita lihat di pengabdian, oh ini untuk bicara literasi, ini bicara soal gizi, gitu kan? Bicara soal biar apa namanya anak-anak kita tidak ngantuk ketika pagi hari itu, gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kira-kira itu yang memang harus kita kerjakan dan ini buat buat adik-adik mahasiswa ya. Kemarin kita alhamdulillah yang P2MW juga kita tim di elektro ikut ya. Kemarin juga di beberapa lomba mengikuti di forum nasional ya. Jadi menang di nasional. Jadi kalau pengen punya pengalaman kan ini apalagi yang semester 3 misalnya gitu. Pengen punya pengalaman ikut lomba di nasional, didanai kampus untuk kemudian bisa naik pesawat ke Sulawesi, ke Medan misalnya nanti gitu kan ya Bu Lulu ya. Itu diantaranya jalur ini yang kita tempuh. Jalur ini yang kalau kalau kita tidak menempuh jalur ini kan tidak ada alasan untuk kemudian institusi kampus ini mendanai adik-adik sekalian untuk ikut kegiatan apa gitu ya. Kegiatan ini PKM ini ada 10 bidang. Nah, 10 bidang ini kita bisa masuknya di mana nih? Gitu mau di PKM PM, mau di karya inovatif, mau di kewirausahaan gitu kan. Mau di riset eksakta, riset humaniora gitu. Dan itu bisa dicek, oh ini apa sih judulnya gitu, apa sih yang kemudian mau kita kerjakan ya harus berpikir out of the box gitu. Oh ini kalau biasanya yang apa namanya yang begini kalau oh gimana kalau kita bisnis bikin toko kelontong ya bukan inovatif itu mah sudah dilakukan oleh yang namanya warung Madura itu kan ya kira-kira gitu ya. Tapi mungkin apakah itu bisa diinovatifkan di bagian apa gitu. Nah, itu dicari ya aspek inovatifnya seperti apa. Jadi terima kasih kepada Guru dan kawan-kawan yang pagi hari ini sudah merancang, sudah nanti kita maraton ya di akhir tahun ini nanti kita semua PR-nya banyak yang mahasiswa. Ini tantangannya di sini nih, Mbak Mala ya, Mas Aden tadi ya. Jadi tantangannya ini mau UAS gitu kan, mau UAS ya mendekati Desember, mau liburan itu tapi harus harus upload proposal itu tantangan itu memang. Memang ini tantangan untuk memilih orang-orang yang memang terpilih, pribadi-pribadi yang terpilih. Tantangan buat mahasiswa, tantangan buat fakultas, tantangan buat guru dan kawan-kawan. Ya. Dosen juga nanti harus ngisi BKD, apa itu Bu ya, laporan kinerja dosen, ya kan? Harus ngupload nilai gitu kan. Fakultas harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di fakultas. Tapi ini tantangan kita untuk memang menjadi pribadi yang terpilih. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Mala dan kawan-kawan, panitia yang sudah menyiapkan, Bu Rotrulu dan teman-teman yang sudah menyiapkan.
Jadi ini tidak berhenti di sini nanti. Ini sudah terus bertambah, ini sudah 267, ya kan? Jadi nanti kita akan terus, dan kalau perlu nanti ada sosialisasi jilid 2, kita jilid 2 kan, gitu kan? Jadi kita akan terus lanjut, tadi sesuai dengan timeline yang sudah ditayangkan, nanti timelinenya kita terus perbaharui, ya kan? Biar tersebar, tidak ada orang FKIP tidak tahu kalau sekarang sedang ada pengumpulan proposal PKM, gitu Bu Etika, nanti itu di gedung C kita pasang itu. Kalau buat banner kita bikin banner ya, jadi campaign-nya kita kita lakukan kembali agar agar semuanya mengetahui dan semuanya akan bisa melibatkan diri gitu kira-kira. Jadi yakin nanti idenya dari mahasiswa itu justru lebih kreatif, lebih kekinian sesuai dengan yang dibutuhkan di zaman sekarang itu. Kalau saya sudah generasi kolonial ini, saya Bu Lulu ini udah kolonial nih ya, Bu Dewi ya. Jadi nanti yang dari Mbak Mala, Mas Aden gitu kan, tadi itu yang sudah yang para anak-anak sekarang ini justru justru mungkin yang pas ya. Ini ada Mbak Dwi Dipta Dalilah misalnya gitu, ada siapa nih Mbak Fazriani misalnya gitu, itu mungkin yang justru akan ini tinggal nanti Bapak Ibu dosen mengarahkan ya. Jadi kalau eh, jangan takut berpikir out of the box gitu kan, oh ini ada produk ini kira-kira kalau kita bikin keripik dari daun mangga itu bisa apa enggak ya. Dicoba, justru jangan-jangan di situ kan, di situ ya, kreativitas dan inovasinya di situ gitu. Itu oh, ya kalau ya sudah bisa dilakukan ya tidak inovatif namanya. Jadi yang belum dilakukan itu ya dicoba. Nggak ada yang jadi harus dicoba ya. Kita kita coba untuk kemudian ya di skala laboratorium dulu kan, dicoba dulu gitu. Nah, bikin ini orang orang bikin inovasi makanan kan coba-coba itu. Ya kan Bu Ika ya, dicoba gitu. Oh ini coba ini kalau 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 apa keju campur ini jadinya apa gitu kan ya. Memang orang bikin teh tiba-tiba jadi ada teh kan enggak itu. Ada daun tertentu masuk ke air diminum kok rasanya enak gitu kan. Nah itu kemudian teh gitu ya. Kan begitu. Orang ngomongin oh ada teh daun telang, ada teh daun sirsak gitu, gitu. Ada teh daun seledri itu kan dicoba-coba semuanya kan. Dicoba-coba nanti kita cari referensi. Oh, seledri itu mengandung zat ini gitu kan. Oh, karena mengandung yang ini maka kita bisa narasikan ini bisa menurunkan kolesterol misalnya gitu kan. Itu kan ini persoalan kolesterol itu persoalan ternyata itu Bu Lulu itu ya. Jadi jadi terima kasih nanti kita akan konsolidasikan juga dosen-dosen yang sudah kita berharap lebih optimal ya. Ini ada Bu Atin Fatimah gitu ya yang sudah eh, pulang dari Malang gitu. Nanti kita berharap dioptimalkan tuh pasukan PAUD-nya dioptimalkan Bu. Itu untuk bisa terlibat ya di PKM 2025 ini. Baik, lagi terima kasih Bu Lulu atas seluruh upayanya, kerja kerasnya, Bu Etika dan kawan-kawan ya. Jadi nanti kita koordinasikan kembali tim PKM Center untuk memantau seluruh proses yang ada di timeline ya. Oke, terima kasih. Mari bersama-sama seizin Mbak Salsa Umina Suha dan kawan-kawan ya, Mbak Fazriani, Mbak Mala, Mbak Mala Yanwi dan kawan-kawan, Mas Aden. Mari kita bersama-sama buka sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2025 FKIP dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untirta Jawara ya. FKIP Untirta Sekolah Jawara Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Fatah MPD atas sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dr. Edis Japar MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bapak Is jadikan co-host Bu sepertinya ya, biar bisa unmute Bu Lulu. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. eh, para pimpinan FKIP, khususnya Pak Wadek 3, mohon izin Pak Wadek. Kemudian Ibu Dokter Lulu sebagai Ketua PKM Center, tim PKM Center, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa, izinkan saya memandu eh, pembacaan doa. Ya, mari kita sama memanjatkan doa eh, untuk kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin capai bisa eh, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afaina al hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa durriyatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dar. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, mahasiswa kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai orang yang gemar menuntut ilmu dan berbuat kebajikan. Dan janganlah engkau jadikan kami dan mahasiswa, anak-anak kami, keturunan kami sebagai orang yang gemar melakukan keburukan dan kejahatan. Allahumma agnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat penyantun, muliakanlah kami dengan takwa, dan baguskanlah kami dengan keselamatan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kesulitan ketika Engkau menjadikannya itu mudah. Dan berikanlah kami kemudahan dalam setiap melaksanakan aktivitas kami yang bermanfaat. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami dalam melakukan ikhtiar kami untuk selalu melaksanakan perintahmu untuk selalu meningkatkan pengetahuan, berpikir, mencari ilmu untuk kemuliaan kami, keluarga kami, bangsa, dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembaca selanjutnya, baiklah hadirin yang berbahagia, dalam kegiatan sosialisasi PKM Center TTG Timeline dan target partisipasi aktif jurusan dan mahasiswa. Pada hari ini, kita akan dipandu oleh moderator. Oleh karena itu, kita panggil moderator kita kepada Saudara Aden Yusril Sasmita, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa atau PKM pada pagi hari yang cerah ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Aden Yusril Sasmita yang akan memandu jalannya acara diskusi dan pemaparan pada sesi kali ini.
Harapan saya, semoga diskusi kita berjalan dengan lancar, interaktif, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah para hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, program kreativitas mahasiswa atau PKM merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan daya saing mahasiswa melalui berbagai bidang. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak Ganesha Antarnusa MSC yang merupakan bagian dari tim PKM Center FKIP Untirta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Ganesha Antarnusa MSC untuk memaparkan materi terkait program kreativitas mahasiswa. Kepada Bapak Ganesha Antarnusa, saya persilahkan. Belum di unmute Pak Gani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul insya Allah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, serta kita sewaktu umatnya yang senantiasa menantikan syafaat beliau di yaumul akhir. Terima kasih kepada tim, kepada Bapak Abdul Fattah, kepada Bu Lulu, eh, Pak Yudi, Pak Aziz, Bu Dewi, dan teman-teman yang rekan-rekan yang ada di tim PKM Center yang secara luar biasa telah menyiapkan kegiatan pada hari ini, serta adik-adik mahasiswa yang juga turut membantu dalam rangka membantu kelancaran kegiatan pada hari ini. Juga Bapak Ibu dosen, pembimbing, serta adik-adik mahasiswa yang insya Allah akan ikut dalam eh, program PKM tahun 2025 ini. Nah, jadi di sini kita akan membahas sedikit mengenai PKM. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ganesha Antarnusa. Eh, Saya merupakan salah satu tim PKM Center juga eh, pada tahun 2024 ini diberi amanah menjadi reviewer di tingkat universitas. Nah, mudah-mudahan pengalaman tahun ini bisa membawa manfaat bagi FKIP dan semoga tahun 2025 ini banyak dari FKIP yang lolos di nasional juga masuk timnas. Nah, tadi PKM ya. PKM apa itu? Nah, tadi sudah di-spill oleh Mas Aden ya. PKM itu salah satu upaya untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, eh, serta pemikiran kritis dari mahasiswa. Jadi mempersiapkan mahasiswa agar nanti pada saat terjun ke masyarakat, kreativitasnya itu sudah tinggi serta bisa mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Di sini kita akan membahas, ini kok ada coretan ya? Mohon maaf. Tolong dihapus Mas Aden ya. Ini ada coretan kuning kayaknya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas secara garis besar PKM itu tadi juga disinggung oleh Bu Lulu bahwa ada 10 jenis ya PKM. Nah, di situ kita akan bahas secara singkat 10 jenis PKM ini apa saja. Nah, jadi bagaimana cara lolos PKM?
yang paling utama kalau sepengalaman saya ya, jadi baca pedoman itu syarat mutlak. Baca pedoman karena setiap tahun struktur dan aturannya selalu berubah. Pasti berubah, walaupun hanya sedikit. Nah, tapi setiap tahun selalu ada perubahan. Nah, biasanya, umumnya, mahasiswa mencontoh PKM yang pernah lolos tahun lalu atau 5 tahun yang lalu. Nah, ini tentu sangat tidak relevan dan sangat fatal. Nah, maka dari itu, syarat mutlak agar lolos PKM itu baca pedoman. Jadi, sistematika, cara penulisan, kemudian bagaimana membuat RAB dan lain sebagainya. Nah, itu dipandu secara lengkap di pedoman. Dan tentu saja untuk lolos nah, minimal harus baca pedoman terlebih dahulu. Nah, baru setelah sesuai dengan pedoman, nah, kontennya yang akan kami cek. Nah, jadi pengalaman kita tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, nah, jadi banyak yang isinya bagus, nah, tapi tidak sesuai pedoman. Nah, langsung kita apa namanya kita singkirkan tanpa melalui proses review lebih lanjut. Nah, ini. Jadi kebanyakan yang lolos tahun ini dan tahun sebelumnya ya karena pertama-tama ikuti pedoman terlebih dahulu. Nah, jadi beberapa hal yang wajib dilakukan baca pedoman PKM tahun 2025. Nah, karena belum terbit PKM tahun 2025, nah, maka para pengusul wajib baca buku pedoman PKM tahun 2024. Nah, ini bisa diakses di Belmawa ya. Kalau kalian buka Google, nah diklik aja keywordnya Belmawa PKM Belmawa tahun 2024. Nah, di situ ada sekitar 11 buku. Nah, nanti bila buku pedoman PKM tahun 2025 sudah terbit, nah, proposal yang telah ditulis tadi wajib direvisi menyesuaikan buku pedoman yang tahun 2025 tersebut. Nah, ini jadi ada 11 buku ya, di antaranya buku pertama itu panduan umum. Jadi di panduan umum ini dijelaskan garis besarnya apa PKMRE, RSA, dan lain sebagainya. Serta sejarah bagaimana PKM itu bisa dilaksanakan. Kemudian sisanya ada PKMRE, RSH, PKMK, PKMKI, ini kelewat nih. PKMPM, PKMPI, PKMKC, VGK, GFT, dan AI. Nah, jadi eh, kalau mau baca semua, kita harus mendownload 11 buku. Nah, ini tadi ya. Nah, ini sejarah awal mulanya PKM ya. Awal mulanya PKM itu ada 5 jenis. PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMI. Nah, kemudian ditambahkan pada tahun 2011 menjadi 7. Kemudian tahun 2019 itu kita lakukan secara daring ya, full daring PKM-nya. Nah, kemudian setelah pandemi dianggap selesai, nah, kita secara bertahap melakukan secara hybrid, kemudian sekarang sudah full offline ya. Dan sekarang sudah ada 10 yang awalnya 5. Juga nama-namanya beberapa kali diganti. Jadi mulanya PKM penelitian diganti PKM riset. Nah, ini beberapa eh, strategi atau tips menuju PIMNAS. Jadi sukses PKM dan PIMNAS. Nah, jadi strategi menuju PIMNAS yang pertama adalah pelaksanaan PKM yang baik. Nah, detail perancangan dan implementasi sesuai dengan proposal. Jadi eh, apa yang kita rancang kemudian yang kita implementasi itu sesuai. Karena kebanyakan rancangan apa implementasinya itu tidak sesuai atau ada yang kurang. Nah, biasanya ini tidak lolos ke PIMNAS. Nah, kemudian dokumentasi juga harus baik. Logbook, laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, serta artikel yang dijanjikan.
Nah, kemudian yang kedua ini outputnya. Outputnya berupa produk atau kreativitas. Nah, kemudian yang kedua publikasi artikel ilmiah atau paten. Nah, ini strategi menuju PIMNAS. Nah, sebelum menuju PIMNAS, pertama-tama kita harus lolos dulu PKM-nya, harus didanai oleh Belmawa. Nah, strateginya adalah harus sesuai panduan PKM terbaru. Kemudian pemilihan topik dan kreativitas PKM itu harus kreativitasnya harus tinggi, kemudian topiknya juga harus yang terbaru ya. Nah, yang ketiga ini, nah banyak yang tidak lolos karena menjadikan dosen pembimbing itu hanya untuk minta tanda tangan. Nah, ini padahal eh, seharusnya karena dosen pembimbing itu diharapkan yang paling pengalaman ya dalam hal ini adalah riset. Nah, maka perlu diskusi dua arah antara pembimbing dan juga mahasiswa yang akan mengajukan proposalnya ke Belmawa. Jadi harus sejak awal, sejak judul itu harus diskusi sama dosen pembimbing. Nah, kenyataannya di lapangan kebanyakan baru menemui dosen pembimbing pada saat besoknya deadline pengumpulan proposal. Nah, ini sudah dipastikan bahwa 99% proposalnya hanya untuk menggugurkan kewajiban dan sebagai akibatnya proposalnya tidak lolos di universitas sehingga tidak dapat akun Belmawa untuk ditandingkan di nasional. Nah, maka dari itu penting untuk melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing mulai dari awal ya. Nah, ini sasaran IKU dan SKS konversi PKM berbasis MPKM ya. Nah, jadi semua sama ya, sasaran IKU-nya adalah 1, 2, 3, dan 5. Nah, ini bisa kita lihat beberapa konversi SKS. Nah, kalau misalnya lolos tahap 1, nah ini konversi SKS-nya setara dengan 1 sampai 2. Nah, untuk semua jenis PKM ya. Nah, kalau didanai, dia 3 sampai 5. Nah, kalau sampai PIMNAS, 2 sampai 3. Nah, berarti kalau di total kelompok ini masuk PIMNAS berarti 6 sampai 10 SKS. Nah, yang relevan dengan topik yang diajukan di jurusannya masing-masing. Nah, sehingga kalau sudah lolos PIMNAS, nah sudah dijamin tuh harusnya dapat A sebanyak 10 SKS. Nah, beberapa universitas bahkan memungkinkan untuk mahasiswanya tidak diwajibkan melakukan skripsi karena dianggap kalau sudah eh, penelitian selevel PIMNAS dianggap dia sudah mengerti bagaimana melakukan penelitian sehingga tidak diwajibkan lagi untuk melakukan riset dalam rangka memenuhi kewajibannya di skripsi. Jadi langsung dikonversi di beberapa universitas. Nah, ini beberapa inti kegiatan dari masing-masing jenis PKM. Nah, kalau PKM riset itu ada 2 jenis ya. PKM khusus untuk eksakta, dalam hal ini adalah riset eksakta, dan juga PKM khusus untuk sosial humaniora. Nah, dalam hal ini adalah PKM RSA. Nah, kalau PKM RS sendiri sendiri itu adalah inti kegiatannya adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru di bidang eksakta. Nah, ini kriteria keilmuannya harus sesuai bidang ilmu. Misalkan mengkaji mengenai bakteri. Nah, berarti kan keilmuan yang paling mendekati adalah eh, kedokteran atau biologi ya. IPA juga bisa masuk. Nah, ini harus harus dari bidang ilmu tersebut. Jadi jangan dari perbankan membahas mengenai eh, bakteri tadi. Nah, sudah pasti akan ditolak atau tidak lolos review. Nah, pendidikan minimalnya adalah D3, D4 atau S1. Nah, jumlah mahasiswanya ini 3 sampai 5. 3 sampai 5, kemudian pendanaannya
6 sampai 10 juta. Nah, luaran wajibnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial, baik itu Instagram, Facebook maupun YouTube ya. Nah, jadi ini tentang riset eksakta. Kalau sosial humaniora itu pengamatan mendalam berbasis iptek yang mengungkap informasi baru di bidang sosial, humaniora, dan seni. Nah, termasuk juga FKIP pendidikan ya, masuknya ke RSH. Nah, ini sesuai bidang ilmu. Nah, kolaborasi lintas bidang ilmu itu dianjurkan. Nah, kemudian PKMK ini kewirausahaan, jadi produk Iptek sebagai komunitas usaha mahasiswa. Nah, kemudian PKM PM ini solusi Iptek bagi mitra non-profit. Nah, ini hampir mirip nih antara PKM PM dan PKM PI. Jadi kalau PKM PM itu kita tidak mencari keuntungan. Nah, sementara kalau PKM PI kita solusi iptek berupa teknologi atau manajemen, tapi dalam hal ini kita mencari profit atau keuntungan ya dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada PKM Karsa Cipta. Nah, ini untuk karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Kemudian ada PKMKI itu PKM karya inovatif. Ini karya berupa hasil karya fungsional, inovatif, solutif, skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi secara massal. Nah, kalau PKM Karsa Cipta ini adalah yang fungsional, sementara KI ini siap diproduksi secara massal. Nah, ini juga PKM VGK ini potensial nih untuk anak-anak ekip. Jadi bikin video gagasan konstruktif, misalnya media pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian isu yang dibahas itu adalah isu SDGs dan isu nasional. Nah, kemudian ada PKM GFT, gagasan futuristik. Nah, ini berbeda dengan 8 bidang tadi ya. Nah, ini kita bikin karya tulis yang memuat ide berupa konsep, konsep perubahan di masa depan. Nah, kemudian PKM AI ini artikel ilmiah. Jadi dua PKM ini tidak, oh PKM AI, sorry. PKM AI ini tidak diwajibkan bikin proposal, jadi berupa insentif ya. Apa namanya pendanaannya? Sorry, bikin proposal tapi tidak mengajukan pendanaan seperti 8 bidang ini, 6 sampai 10 bidang ini. Jadi pendanaannya berupa insentif sebesar 2,5 juta, begitupun yang GFT. Nah, ini secara umum ketentuan pengusul ya. Jadi mahasiswa itu maksimal 2 proposal. Jadi 8 bidang tadi eh, hanya boleh maksimal 2 proposal, satu sebagai ketua atau satu sebagai anggota. Misalnya kita ngajukan PKM RE, maka tidak boleh mengajukan lagi PKM KI sebagai ketua. Misalnya PKM RE ketua, PKM KI ketua, itu tidak boleh. Bolehnya PKM RE ketua, PKM KI anggota. Nah, kalau sudah dua-duanya berarti tidak boleh nambah lagi kecuali yang ini, yang dua ini, PKM GFT dan PKM AI. Nah, itu boleh misalnya ketua sebagai ketua di PKM AI juga sebagai ketua di PKM RE. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya. Nah, kalau pendamping itu maksimal 10 proposal. Nah, jadi PKM ini adalah tujuannya untuk mengasah kreativitas. Nah, kreativitas itu sendiri apa sih? Kreativitas adalah proses konstruksi ide orisinil dan bermanfaat. Jadi idenya muncul dari diri kita sendiri. Jadi bukan menjiplak karya orang lain.
Nah, juga mendatangkan manfaat. Nah, kemudian kreativitas sendiri dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, ini seperti yang telah dibahas oleh Pak Fatah tadi di pembukaan ya. Nah, jadi kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberi gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Nah, apapun yang dia lihat, di situ ada permasalahan. Jadi kreativitas itu muncul pada saat ada permasalahan. Nah, permasalahan ini bagaimana kita carikan solusinya. Nah, di situ kreativitasnya muncul. Jadi permasalahan, apa itu permasalahan? Permasalahan adalah gap antara fakta yang ada dan kondisi yang diangankan. Bisa dilihat di gambar ya. Kita lihat fakta yang ada, sampahnya ada di mana-mana. Kemudian juga eh, konstruksi bangunan yang tidak rapi ya. Kabelnya juga semrawut serta pakaian-pakaian yang dijemur juga mengganggu pemandangan ya. Sementara kita maunya pemandangan yang dilihat seperti di bawah. Nah, gap antara fakta yang ada dan kondisi yang diangankan ini kita sebut sebagai problem atau masalah. Nah, permasalahan itu apa saja ya? Nah, misalnya ini jalan, jalan licin, banyak salju, juga jalannya bolong-bolong. Nah, tentu kita berangan-angan kondisi idealnya adalah jalannya halus, kemudian permukaannya eh, tidak banyak lubang ya, serta saljunya ini tidak di jalan. Nah, maka dari itu dicari solusinya bagaimana ini masalahnya seperti ini, solusinya seperti apa. Nah, muncullah problem solving. Bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Jadi problem itu gap antara fakta yang ada ya, serta kondisi yang diangankan. Nah, baru dari situ sudah kelihatan gapnya, muncullah solusinya ya. Nah, solusi itu adalah cara menyelesaikan masalah tadi. Nah, muncul pendahuluan, nah, latar belakang, permasalahan, kemudian tujuan, serta manfaat dan luaran. Nah, di sini kita lihat pendahuluan serta permasalahan dan cara menyelesaikan kita jadikan sebagai metode penelitian atau pelaksanaan. Nah, judul ya, judul itu merupakan solusi dari permasalahan yang akan kita angkat. Nah, selain solusi juga tujuannya. Nah, ini kelompok PKM ya, tadi sudah dibahas di awal, ada 8 bidang dan eh, yang berupa insentif PKMRI dan GFT. Nah, kalau AI langsung e-jurnal ya. Kalau 8 bidang tadi PIMNAS dulu. Nah, bagaimana kriteria pemilihan topik yang baik dalam menyusun proposal PKM? Nah, topiknya harus unik ya. Unik, kemudian harus yang terbaru, kemudian juga bermanfaat. Nah, ini beberapa sistematika ya. Saya ambil contoh PKM RSH. Nah, jadi bab 1 itu pendahuluan. Nah, jadi pada bab ini perlu dicantumkan tujuan khusus riset, manfaat riset, keutamaan riset, temuan yang ditargetkan, kontribusi riset terhadap ilmu pengetahuan. Jadi juga sesuai dengan bidang ilmu pengusul atau tim dan luaran riset. Nah, ini kayak bab 2 ya. Bab 2 ini kajian teori.
Nah, jadi bab ini menguraikan dan menjelaskan teori yang melandasi riset disertai dengan penjelasan beberapa hasil temuan peneliti lain. Jadi previous studies yang relevan dan berkaitan dengan topik riset. Nah, sumber pustaka yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah atau hasil riset terbaru. Jadi dalam hal ini yang terbaru itu adalah 10 tahun terakhir. Nah, kemudian bab 3 adalah metode riset. Nah, kemudian bab 4 adalah biaya dan jadwal. Biaya itu antara 6 sampai 10 juta ya. Kemudian waktu kegiatan dibatasi maksimal 4 sampai 5 bulan. Jadi idealnya 4 atau 5 bulan. Kemudian daftar pustaka sesuai pedoman ya. Ditarget bisa dapat kurang lebih 20 sumber dengan jurnal 5 tahun terakhir ya, 80% dan 20% itu sisanya. Jadi 10 tahun terakhir itu 20%. Nah, bisa pakai Zotero atau Mendeley. Nah, ini penilaian yang kita gunakan pada saat proses review. Nah, dalam hal ini kita akan mereview kalau tadi sesuai dengan pedoman sistematikanya. Kalau tidak sesuai dengan pedoman, langsung kita singkirkan tuh. Kita nggak lihat bagus tidaknya dulu, sesuai pedoman atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan pedoman, gaya tulisnya ya, sistematikanya, nah, baru kita nilai satu persatu. Kreativitas, kemudian kesesuaian dan kemutakhiran metode riset, kemudian potensi program, penjadwalan, dan juga penyusunan anggaran biaya. Nah, ini bisa dilihat poin-poin masing-masing ya. Yang paling tinggi tuh bab 3 tuh. Total ada 40. Jadi ini bisa dijadikan acuan bagaimana strategi lolos dengan mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, tadi sudah perasaan, sudah kreatif. Kok masih ditolak? Nah, ini ya. Anda ngelamar calon misalnya, ya, ditolak. Tentu bertanya-tanya, kenapa saya masih ditolak ya? Nah, tentu harus melakukan evaluasi. Nah, biasanya umumnya ya ditolak itu karena tidak ada nomor halaman. Nah, penomorannya salah. Jadi di panduan itu menggunakan angka huruf Arab. Jadi 1, 2, 3 bukan wahid, isna, salasa itu. Maksudnya bukan begitu ya. Tapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian biaya tidak sesuai, jadwal tidak sesuai. Nah, kemudian salah jumlah halaman. Tadi seperti singgung bahwa halaman itu halaman inti maksimum 10. Nah, lebih dari itu sudah pasti ditolak. Nah, kemudian jenis hurufnya bukan Times New Roman, kemudian spasinya 2, 3 atau 1,5. Ya, yang benar adalah spasinya 1,15. Nah, ini lomba di Pimnas ya, tahun tahun lalu kalau ini ya. Nah, kalau tahun lalu UGM yang juaranya. Nah, ini beberapa universitas tahun 2024 ya yang lolos didanai UGM, kemudian ya UGM lagi ya. Nah, ini data PKM didanai di Untirta. Nah, ini yang didanai tahun 2023. Nah, ini banyak ya, 24 atau 28. Nah, 2024 ini rata-rata dari FT dan pertanian. Nah, FKIP ini tidak ada yang lolos ya 8 bidang. Nah, mudah-mudahan tahun 2025 ini kita banyak yang lolos. Nah, beberapa nama yang ada di sini saya yang review dan berdasarkan kesaksian yang saya lihat ya, beberapa nama yang lolos di Danai ini memang betul-betul sesuai dengan pedoman. Kemudian dia juga
kreativitasnya tinggi di situ. Jadi ada dua aspek yang kita nilai ya, sesuai sistematikanya sesuai pedoman dan juga kreativitasnya tinggi. Nah, kalau sudah sesuai dengan pedoman tapi kreativitasnya tidak tinggi ya sama saja akan gagal di Belmawanya nanti. Nah, atau sebaliknya, kreativitasnya sudah tinggi tapi tidak sesuai pedoman ya sudah pasti akan gagal di tahap awal. Ya. Jadi harus kedua-duanya dapat tuh sesuai pedoman dan juga kreativitasnya tinggi. Nah, ini diagram alirnya bisa dilihat di pedoman ya. Jadi dari eh, fakultas dulu ya, fakultas dari FKIP nanti akan direview seperti yang disampaikan oleh Bu Lulu tadi. Kemudian kalau sudah lolos ke UNIF, dapat akun, nah baru ditandingkan di Belmawa. Nah, kalau di Belmawa tadi bagus ya, laporannya sesuai, apa yang dirancang dan diimplementasikan sesuai, kemudian laporannya juga urut. Nah, ini ada kemungkinan untuk lolos ke tahap PIMNAS. Oke, waktunya habis ya. Saya sudah dapat peringatan ya dari moderator. Nah, kira-kira itu. Nah, ini ikan ini ya, ikan salmon. Jadi, saya senang menggunakan filosofi ikan salmon. Nah, jadi ikan salmon itu kan terbiasa cari makanan di atas ya, di atas. Padahal dia hidup tenang di bawah air terjun ini sudah bisa hidup sebenarnya. Nah, tapi ikan salmon itu tidak mau hidup yang seperti itu. Jadi mereka itu tidak suka hidup di zona yang nyaman. Mereka lebih suka hidupnya itu meningkat. Jadi dalam hidupnya mereka selalu menantang dirinya untuk mencari makanan yang lebih berkualitas. Nah, tentu untuk mendapatkan makanan yang berkualitas ini banyak tantangan. Selain mereka tenaganya harus besar melawan air terjun, juga ada kemungkinan mereka dimakan oleh beruang. Nah, tapi mereka tetap lakukan itu karena ingin kualitas hidupnya meningkat. Nah, maka dari eh, itu bisa dijadikan sebagai filosofi hidup ya. Kita hidup tenang, nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya bisa hidup. Nah, tapi orang yang ingin meningkatkan kualitas ya, tidak nyaman berada di zona nyamannya. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin ada sesi diskusi. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gede Santanusa MSC. Selanjutnya, mungkin langsung dibuka sesi diskusi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Silahkan manfaatkan fitur raise hand-nya.
Itu pertanyaannya ditulis di chat aja kali Mas Aden. Terus dibacakan sama Mas Aden kan. Orang udah pakai gituan. Es